Shalom. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi? Kita berjumpa kembali setelah 1 minggu kita berpisah. 1 minggu pula usia kita bertambah. Dan pastikan berkat Tuhan tetap melimpah dalam situasi keadaan yang sampai saat ini Tuhan izinkan. Dan biarlah masing-masing kita tetap mengasihi Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, dan kita terus memuliakan namanya di tengah-tengah keadaan yang masih memprihatinkan. Bagaimana keadaan kita yang sesungguhnya? Apakah kesusahan masih menguasai kita? Atau barangkali kita bisa menguasai diri sehingga kita terus bersukacita di dalam Tuhan. Tidak peduli dengan keadaan yang mungkin membuat kita semakin hari semakin cemas, semakin tidak menentu, dan mungkin kita bertanya, sampai kapan berkesudahan selesainya musibah ini atau wabah ini. Tapi pastikanlah Tuhan punya rencana yang indah terhadap kita semua. Hari ini Tuhan masih mempercayakan saya selaku hamba Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Dan biarlah masing-masing Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi membuka hati, membuka diri sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Biar Roh Kudus saja yang beracara di dalam ibadah kita pada saat ini. Namun sebelumnya mari saya mengajak semua kita menyatukan hati dan kita berdoa bersama-sama agar Allah Roh Kudus menerangi kita, memampukan kita mengikuti ibadah ini dengan setia sampai pada selesainya. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh belas kasihan, Allah yang rahmani dan rahimi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami, terima kasih untuk keberadaan kami saat ini. Engkau tetap mengasihi kami, Engkau mengaruniakan berkat secara limpah, dan waktu yang ada ini adalah kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan terhadap masing-masing kami, sehingga kami dapat bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan suara kebenaran yang adalah firman-Mu sendiri. Saat ini kami mau dengar, kami mau terima berkat Tuhan melalui hamba-Mu, pengurapan-Mu turun atas kami semua, dan diberkati yang menyampaikan, yang mendengarkan, sehingga kalau selesai ibadah ini, kami tetap ada di dalam sukacita dan sejahtera Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Kesusahan atau dalam bahasa Alkitabnya sering kita sebut kemalangan. Itu tidak lepas dari kehidupan kita sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Namun dengan demikian kita terus berjalan di dalam tuntunan pimpinan Tuhan, tidak berpusat kepada hal-hal yang barangkali terus mewarnai dalam kehidupan kita, susah, sehingga kita terus gelisah. Tapi mari kita akan dengar firman Tuhan terlebih dahulu, sebelum kita mau mendengar, menyampaikan apa yang sungguh-sungguh Tuhan mau sampaikan buat kita, dan kita dengar baik-baik. Firman Tuhan terdapat di dalam Mazmur pasal 34 ayat 20. Firman Tuhan berkata demikian. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Dalam terjemahan bebas, saya kutip Bapak Ibu saudara, firman Tuhan berkata demikian. Jalan orang benar banyak alami kemalangan. Saya ulangi. Jalan orang benar banyak alami kemalangan.
Tapi janji Tuhan, ini yang perlu kita perhatikan. Janji Tuhan pasti melepaskannya. Bukan mudah-mudahan, pasti melepaskannya. Kekasih Tuhan, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, jangan panik. Sekalipun masalah tampak makin buruk dalam kehidupan kita. Masalah demi masalah yang Tuhan izinkan ini kadang-kali membuat kita ini menjadi susah. Yang lebih parah lagi ditambahin payah. Jadi susah payah. Karena perhatian kita ini kepada masalah yang bertubi-tubi. Tuhan mau supaya kita dapat menguasai diri. Untuk apa? Untuk tetap tenang. Tenang. Agar kita ini dapat berdoa dengan baik. Setiap kali kita sulit untuk berdoa dengan baik karena kita tidak tenang. Perhatian kita terhadap masalah begitu kuat sehingga kesusahan itu menguasai diri kita. Ketahui, yang namanya masalah Bapak Ibu Saudara hanya sesaat saja, bukan untuk selama-lamanya. Sementara saja. Buat apa kita susah? Buat apa kita terus gelisah? Tidak ada manfaatnya itu semua. Firman Tuhan tegas, kalau saya kutip, saya ambil di dalam Mazmur 55 maksud saya. Mazmur 55 ayat 23b. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Kalimat ini cukup jelas untuk dapat kita terima, kita dapat renungkan, kita dapat praktekkan dalam kehidupan kita, supaya dalam menjalani kemalangan ini kita tetap tenang. Semua itu pasti seizin Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kalaupun orang benar banyak mengalami kemalangan, tetaplah tenang saat ini. Tetap tenang. Sebab pasti Tuhan melepaskan bukan hanya sebagian saja, tapi keseluruhannya, semuanya. Itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Haleluya. Sebagai anak Tuhan, kita sering gagal. Setiap kali kita tidak bisa menikmati janji Tuhan, bukan karena salahnya yang berjanji, tetapi sesungguhnya kita gagal menjalani proses Tuhan dalam kemalangan karena kita memusatkan perhatian pada cara bagaimana untuk mencari jalan keluarnya, sehingga kita lepas dari masalah itu sendiri. Kita mencari metode, kita cari cara bagaimana supaya terlepas dari masalah itu, tanpa kita sadari sesungguhnya kita sedang ambil bagian yang seharusnya dikerjakan oleh Tuhan. Ini kesalahan yang tidak kita sadari. Sadarilah, apa yang menjadi bagian kita saat ini yang harus kita kerjakan, itu harus kita fokus ke sana, konsentrasi perhatian kita ke situ. Apa yang menjadi bagian kita yang harus kita kerjakan supaya Tuhan berkenan atas hidup kita. Milikilah kerelaan. Kerelaan apa? Kerelaan hati untuk menjalani kemalangan dengan sukacita,
dan bersyukur. Ini penting, harus kita kerjakan, karena ini bagian kita. Jadi dibutuhkan kerelaan hati dari kita. Jalani, kerjakan dengan sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Karena semuanya itu Bapak Ibu Saudara mendatangkan kebaikan buat kita, dan Tuhan selalu melepaskan. Ini janjinya. Tidak usah khawatir dengan apa yang Tuhan janjikan, itu pasti digenapi asal kita melakukan bagian kita. Jangan mengambil alih bagian Tuhan. Kita mengerjakan bagian kita, dan biarlah Tuhan melakukan bagiannya. Karena banyak hal yang tidak bisa kita kerjakan, dan itulah bagiannya Tuhan. Kita mengerjakan bagian kita. Apa yang bisa kita kerjakan? Selebihnya yang tidak bisa kita kerjakan, itu bagian Tuhan yang maha kuasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Kemalangan sesungguhnya bukanlah aib. Kesusahan yang kita alami atau sesuatu yang buruk, celah bagi kita, itu bukan aib, bukan noda, bukan sesuatu yang harus kita cemaskan. Tidak perlu kita takutkan. Sepanjang itu seizin Tuhan, dalam pengawasan dan kontrol Tuhan. Pastikan rencana Tuhan yang indah itu terjadi dalam kehidupan kita. Sebab apa? Di balik kemalangan, saya ulangi Bapak Ibu Saudara, di balik kemalangan, di balik kesusahan yang kita alami seizin dari Tuhan, ada berkat dan upah yang menanti. Tugas kita tetap mengerjakan apa yang menjadi bagian kita dengan setia. Pandanglah kepada Dia, Tuhan yang mengasihi kita, berjanji pasti menepati pertolongannya indah pada waktunya. Haleluya. Dan kemalangan bukan untuk selamanya, tapi sesungguhnya hanya sesaat saja. Ini penting untuk kita renungkan. Kesusahan yang disebut kemalangan itu bukan untuk selamanya. Bukan untuk kita jalani yang sifatnya kekal atau abadi. Tapi sesaat saja. Sesaat. Tujuannya apa? Tidak lain dan tidak bukan. Untuk membentuk karakter kita, orang benar. Supaya karakter lama kita diganti menjadi karakter yang baru, menjadi ciptaan baru, serupa dengan karakter Kristus, di mana kasih menguasai dalam seluruh kehidupan. Oleh karena itu, kalau saat ini ada penundaan, bukan untuk masa depan yang suram, tetapi masa depan yang terbaik buat kita semua, yang tetap menaruh harap, mengandalkan kepada Tuhan. Yang terpenting, lakukan apa yang menjadi bagian kita. Jangan mengambil alih bagian Tuhan. Kita tidak mampu, dan kita sangat terbatas. Olehnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, bertahanlah. Saya ulangi, bertahanlah. Kalau ada masa kemalangan, masa kesusahan, demi kesusahan, karena Tuhan sedang bekerja melepaskan
banyak hal dalam hidup kita, dari dalam dan dari luar. Jangan berpikir terlalu negatif tentang kemalangan karena standar orang benar harus melewati banyak ujian kemalangan. Ini patut kita renungkan bersama-sama, sehingga kita tidak lagi kecewa, putus asa menjalani kehidupan ini. 1 Petrus 4 ayat 7, di sana dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Di sini saya mau menekankan, berhentilah panik. Berhenti untuk panik. Sekalipun masalah terlihat semakin buruk, sepertinya kita sudah tidak berdaya melihat kemalangan dan menjalani kehidupan ini. Tapi yang jelas Bapak Ibu Saudara, ketika kita panik, hal itu akan merespon iblis. Untuk apa? Untuk turut bekerja. Dan akhirnya kita lihat, hal itu pasti mendatangkan keburukan bagi mereka yang panik. Tapi sebaliknya, makin tenang, maka kesudahannya makin mendekat. Karena kita merespon Tuhan untuk bekerja memulihkannya. Ini yang perlu kita imani. Biar Tuhan sendiri yang bekerja, merespon atas ketenangan kita, sehingga Tuhan memulihkan keadaan segera. Haleluya. Ketika kita panik, ini yang perlu kita catat. Ketika kita panik, Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, maka iblis bertindak membawa kehancuran. Tetapi ketika kita tenang, maka Tuhan bertindak membawa pemulihan. Ini kalimat penting yang perlu kita renungkan, supaya menjalani kehidupan yang terus masih bergulir, yang Tuhan izinkan apapun terjadi dalam hidup kita. Yang firman Tuhan tegas tadi katakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Firman Tuhan yang saya sampaikan ini, biarlah menjadi perenungan buat kita semua. Di dalam menjalani kehidupan ini, kita tetap tenang, supaya kita bisa berdoa dengan baik, dan bersama dengan Tuhan, pastikan kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar, sehingga lewat ini semua, nama Bapa di sorga dimuliakan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih. Sola Gracia. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita sama-sama sudah mengikuti ibadah dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan. Saya terlalu yakin semua kita sudah diberkati. Sebagai bentuk ucapan syukur dengan berkat yang sudah kita terima, mari kita sama-sama berdoa. Dan setelah itu kita akan tutup ibadah kita dengan doa syukur pula, dan doa berkat buat kita semua. Setelah itu kita akan kembali ke tugas kita masing-masing atau aktivitas kita sesuai dengan panggilan yang Tuhan tetapkan. Dan biarlah di mana kita berada, kita tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Sesuai dengan aturan pemerintah, karena PSBB
PSBB di wilayah kita, di daerah kita masih diperpanjang 2 minggu lagi. Saya selaku gembala jemaat memohon, berharap, menghimbau semua kita tetap di rumah. Jaga jarak, jaga kesehatan, dan lakukan yang terbaik untuk diri kita dan untuk sesama kita. Anjuran pemerintah, kita bekerja di rumah, kita belajar mengajar di rumah, kita beribadah di rumah. Pastikan semua ini akan berlalu, karena kita terus berharap dan mengandalkan Tuhan yang mengatur, yang berdaulat atas semua ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman Allah yang hidup, yang sudah kami dengar pada saat siang hari ini. Sungguh luar biasa nasihat, teguran, didikan, ajaran yang Tuhan sampaikan buat kami semua. Di tengah-tengah kehidupan, di mana kami boleh mengalami kesusahan, kemalangan, seizin Tuhan. Namun di balik ini semua ada janji Tuhan yang luar biasa. Tuhan pasti melepaskannya. Dan kami mengimani itu semua. Dan Tuhan mau supaya kami melakukan bagian kami. Apa yang harus kami kerjakan? Tuhan mau. Kami tidak boleh melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Tuhan bekerja sama melalui Roh-Mu dalam kehidupan kami, menjalani kehidupan ini, supaya kami dapat menikmati dengan sukacita, damai sejahtera. Karena Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, untuk berkat Allah yang limpah, yang Tuhan sudah anugerahkan kepada setiap kami. Yang membiarkan kami hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi menjadi pelaku-pelaku yang baik terhadap kebenaran firman. Inilah doa syukur kami. Kami naikkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Akhirnya kekasih Tuhan, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, kembali melanjutkan aktivitas kita masing-masing. Arahkanlah hatimu, pandang kepada Kristus dengan iman. Seraya tangan kita menadah. Dan terimalah berkat Tuhan untuk setiap kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Haleluya. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal manusia akan memelihara hati dan pikiran kita. Anugerah dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus lewat persekutuan Roh Kudus senantiasa menghibur, menguatkan, meneguhkan, bahkan menyertai langkah-langkah kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput para salehnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.